Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lia Agustina dari semester 1 MIA SMA Negeri 2 Tanah Tidung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan cara berpikir sejarah sinkronik dan diakronik. Simak penjelasannya berikut ya. Yang pertama saya akan membahas mengenai cara berpikir sejarah diakronik. Diakronik tersusun dari dua suku kata bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia yang berarti melalui, melampaui, melintasi, sedangkan kronos yang berarti waktu. Jadi, definisi dari berpikir sejarah secara diakronik ini adalah berpikir sejarah dengan melintasi waktu. Unsur-unsur dari cara berpikir sejarah secara diakronik adalah waktu dan periode. Jadi, ketika kita berpikir sejarah menggunakan cara diakronik ini, uraian yang kita hasilkan memanjang berdasarkan waktu sedangkan ruangnya terbatas. Contohnya, Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang tersebut terjadi kisaran 5 tahun. Ya, kita cuma tahu bahwa perang tersebut terjadi sekitar 1825 sampai 1830. Tapi kita tidak tahu siapa-siapa saja yang terlibat dalam perang tersebut, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dalam perang tersebut. Jadi, itu adalah contoh dari berpikir sejarah secara diakronik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara berpikir sejarah secara sinkronik. Sinkronik tersusun dari dua suku kata bahasa Yunani yaitu sin dan kronos. Sin yang berarti dengan, sedangkan kronos yang berarti waktu. Jadi, definisi dari cara berpikir sejarah secara sinkronik adalah segala sesuatu peristiwa yang dihubungkan dengan suatu masa. Unsur-unsur dalam cara pikir sejarah secara sinkronik yaitu pola-pola, gejala, dan karakter. Jadi, hasil uraian yang dihasilkan ketika kita melakukan pemikiran secara sinkronik adalah meluas berdasarkan ruang, sedangkan waktunya terbatas. Contoh dari berpikir secara sinkronik apa aja sih? Salah satunya adalah dibacakannya teks proklamasi di halaman rumah Bapak Insinyur Soekarno. Jadi, kita di sini bisa menggali informasi siapa saja yang datang, jam berapa dibacakan, dan juga di mana dibacakannya. Jadi, ruangnya bakalan meluas karena kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada saat pembacaan proklamasi tersebut. Jadi, itu adalah salah satu contoh berpikir sejarah menggunakan cara pikir sinkronik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan cara berpikir sejarah diakronik dan sinkronik. Cara berpikir sejarah diakronik dan sinkronik memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa berpikir sejarah dengan menggunakan cara diakronik akan menghasilkan uraian sejarah yang memanjang berdasarkan waktu, sedangkan ruangnya terbatas. Sedangkan ketika kita berpikir dengan cara menggunakan cara pikir sejarah sinkronik, maka uraian sejarah yang akan kita hasilkan akan meluas berdasarkan ruang, sedangkan waktunya terbatas. Berpikir sejarah secara diakronik akan menghasilkan suatu uraian peristiwa yang kronologis. Apa sih yang dimaksud dengan kronologis tersebut? Kronologis adalah uraian peristiwa yang tersusun berdasarkan waktunya. Misalnya nih, Indonesia memiliki beberapa masa. Yang pertama masa kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, dan yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat masa reformasi. Jadi masa-masa tersebut tersusun secara kronologis. Kalau tertukar nggak mungkin bisa dong. Masa Orde Baru dulu, baru masa Orde Lama. Masa udah masa reformasi, kembali lagi ke masa Orde Lama. Nggak mungkin kan? Sedangkan cara berpikir sejarah secara sinkronik mengkaji peristiwa secara mendalam. Jadi kita akan mengetahui betul-betul kejadian apa saja yang terjadi pada peristiwa tersebut, siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ketika kita menggunakan cara pikir sinkronik, maka itu semua akan terungkap. Sejarah ketika digabungkan dengan ilmu sosial lain, contohnya sosiologi, ekonomi, geografi, maka akan menghasilkan suatu pemikiran yang memanjang berdasarkan ruang. Jadi nggak ada habisnya, karena akan dibahas ekonominya, geografinya, dan juga sosiologinya. Pembahasan secara diakronik memberikan pemahaman yang dinamis tentang cara manusia bergerak, berproses, dan bertransformasi. Sedangkan pembahasan peristiwa secara sinkronik memberikan pemahaman yang meluas berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam sejarah.
Pemikiran sejarah secara diakronik dapat digunakan untuk mengetahui sebab akibat dari terjadinya suatu peristiwa dalam sejarah tersebut. Sedangkan cara berpikir sejarah secara sinkronik dapat digunakan untuk mengetahui apa saja peristiwa yang sudah terjadi dalam sejarah. Nah, jadi kita dapat menggunakan cara berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik untuk dapat menghasilkan uraian sejarah yang meluas berdasarkan waktu dan ruangnya. Jadi kita dapat mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut, siapa saja yang terlibat, kapan peristiwa tersebut terjadi, dan urutan peristiwa tersebut secara kronologis. Jadi, ketika kita menjabarkan suatu peristiwa dalam sejarah, alangkah baiknya kita menggunakan cara berpikir sejarah sinkronik dan diakronik. Oh iya, teman-teman jangan lupakan juga ya kalau ada satu cara berpikir sejarah yaitu kronologis. Cara berpikir sejarah kronologis ini runtut berdasarkan waktunya. Jadi, cara berpikir sejarah kronologis ini sudah termasuk ke dalam cara berpikir sejarah secara diakronik. Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan cara berpikir sejarah sinkronik dan diakronik. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon koreksinya. Dan semoga teman-teman dapat memahami penjabaran saya mengenai perbedaan cara berpikir sejarah sinkronik dan diakronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.